Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 196. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Telah diperingatkan oleh Allah Ta'ala dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Berkata Nabi Khidir alaihissalam, Innaka lan tastati'a ma'iya sabron wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra. Artinya, engkau, Musa, tidak sanggup bersabar sertaku. Bagaimana engkau bersabar dalam persoalan yang belum berpengalaman di dalamnya? Surat Al-Kahfi ayat 67-68. Lalu Nabi Khidir alaihissalam membuat syarat, yaitu Nabi Musa alaihissalam harus diam dan menerima saja. Berkata Nabi Khidir alaihissalam, Fa ini taba'tani fala tas'alni an say'in kata ukhtisalaka minhu dzikra. Artinya, jika engkau mengikuti aku, maka janganlah bertanya tentang sesuatu, sehingga aku sendiri yang akan menceritakan kepadamu nanti. Surat Al-Kahfi ayat 70. Rupanya Nabi Musa AS tidak sabar dan selalu bertanya, sehingga menyebabkan berpisah di antara keduanya. Pendek kata, tiap-tiap pelajar yang masih berpegang teguh kepada pendapatnya sendiri dan pilihannya sendiri, di luar pilihan gurunya, maka hukumlah pelajar itu dengan keteledoran dan kerugian. Jika Anda mengatakan, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Surat An-Nahl ayat 43. Jadi, bertanya itu disuruh. Maka ketahuilah bahwa memang demikian. Tetapi mengenai persoalan yang diizinkan guru, bertanya kepadanya. Bertanya tentang soal yang belum sampai tingkatanmu memahaminya adalah dicela. Karena itulah, maka Khidir melarang Musa bertanya. Dari itu, tinggalkanlah bertanya sebelum waktunya. Guru lebih tahu tentang keahlianmu dan kapan sesuatu ilmu harus diajarkan kepadamu. Sebelum waktu itu datang dalam tingkat manapun juga, maka belumlah datang waktunya untuk bertanya. Berkata Ali radhiyallahu anhu, hak dari seorang yang berilmu ialah jangan engkau banyak bertanya kepadanya. Jangan engkau paksakan dia menjawab. Jangan engkau minta bila dia malas. Jangan engkau pegang kainnya bila ia bangun. Jangan engkau siarkan rahasianya. Jangan engkau caci orang lain di hadapannya. Jangan engkau tuntut keteledorannya. Jika dia silap, terimalah kemaafannya. Haruslah engkau memuliakan dan membesarkan karena Allah selama dia menjaga perintah Allah. Jangan engkau duduk di hadapannya. Jika dia memerlukan sesuatu, maka ajaklah orang banyak menyelenggarakannya. Tugas keempat. Seorang pelajar pada tingkat permulaan hendaklah menjaga diri dari mendengar pertentangan orang tentang ilmu pengetahuan.
Sama saja yang dipelajarinya itu ilmu keduniaan atau ilmu keakhiratan. Karena yang demikian itu meragukan pikirannya, mengherankan hatinya, melemahkan pendapatnya, dan membawanya kepada berputus asa dari mengetahui dan mendalaminya. Tetapi yang wajar ialah meneliti pertama kalinya sesuatu cara saja yang terpuji dan disukai gurunya. Sesudah itu barulah boleh mendengar mazhab-mazhab dan keserupaan yang ada di antaranya. Bila guru itu tidak bertindak bebas dengan memilih sesuatu pendapat tertentu, tetapi kebiasaannya hanya mengambil mazhab-mazhab dan apa yang tersebut dalam mazhab-mazhab itu, maka dalam hal ini hendaklah waspada. Sebab orang yang semacam itu lebih banyak menyesatkan daripada memberikan petunjuk. Maka tidaklah layak orang buta memimpin dan menunjukkan jalan kepada sesama buta. Orang yang begini keadaannya dapat dihitung dalam keadaan buta dan bodoh. Mencegah orang yang baru belajar daripada mencampuri persoalan-persoalan yang meragukan, samalah halnya dengan mencegah orang yang baru saja memeluk Islam daripada bergaul dengan orang-orang kafir. Menarik orang yang kuat pada membanding dalam masalah-masalah khilafiyah, samalah halnya dengan mengajak orang yang kuat untuk bergaul dengan orang kafir. Dari itu, dilarang orang pengecut menyerbu ke garis depan, dan sebaliknya orang yang berani disunatkan maju terus. Termasuk dalam bagian melengahkan yang penting ini, ialah sangkaan sebagian orang yang lemah bahwa boleh mengikuti orang-orang yang kuat mengenai persoalan-persoalan yang mudah yang diambil daripada mereka. Ia tidak tahu bahwa tugas orang yang kuat berbeda dengan tugas orang yang lemah. Mengenai itu berkata sebagian ulama, barang siapa memperhatikan aku pada tingkat permulaan atau al-bidayah, maka jadilah dia orang benar atau sidik. Dan barang siapa memperhatikan aku pada tingkat penghabisan atau an-nihayah, maka jadilah dia orang sindik. Karena tingkat penghabisan itu mengembalikan semua amalan kepada batin dan segala anggota badan tetap tidak bergerak selain dari amalan fardu yang ditentukan. Maka tampaklah bagi orang yang melihat bahwa tingkat penghabisan itu suatu perbuatan batil, malas dan lengah. Amat jauhlah dari itu. Maka yang demikian itu adalah pengikatan hati dalam pandangan kesaksian dan kehadiran hati kepada Allah Ta'ala, dan membiasakan berzikir yang terus-menerus, yang menjadi amalan utama. Dan penyerupaan orang lemah dengan orang kuat tentang sesuatu yang kelihatan dari zahirnya itu suatu kesalahan. Adalah menyamai hanya dengan alasan orang yang menjatuhkan sedikit najis ke dalam kendi air. Dia mengemukakan alasan bahwa berlipat ganda lebih banyak dari najis ini kadang-kadang dilemparkan ke dalam laut. Dan laut itu lebih besar daripada kendi. Maka apa yang boleh bagi laut, tentulah bagi kendi lebih boleh lagi. Orang yang patut dikasihani tadi lupa bahwa laut dengan tenaganya dapat merubahkan najis kepada air. Lalu zat najis keluar kepada sifat air, sehingga najis yang sedikit itu mengalahkan kendi dan merubahkan kendi kepada sifat najis. Dan karena seperti inilah, maka dibolehkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak dibolehkan bagi orang lain. Sehingga bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan mengawini 9 wanita. Karena baginya kekuatan keadilan untuk para istri melebihi dari orang lain, meskipun istrinya itu banyak.
Adapun orang lain tidak sanggup menjaga walaupun sebagian dari keadilan. Tetapi yang terjadi ialah kemadaratan di antara istri-istrinya yang mengakibatkan kepadanya, sehingga ia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan mencari keridhaan para istrinya. Maka tidaklah akan berdaya orang yang membandingkan para malaikat dengan tukang besi. Tugas kelima. Seorang pelajar itu tidak meninggalkan suatu mata pelajaran pun dari ilmu pengetahuan yang terpuji dan tidak suatu macam pun dari berbagai macamnya selain dengan pandangan di mana ia menyandang kepada maksud dan tujuan dari masing-masing ilmu itu. Kemudian jika ia berumur panjang, maka dipelajarinya secara mendalam. Kalau tidak, maka diambilnya yang lebih penting serta disempurnakan dan dikesampingkan yang lain. Ilmu pengetahuan itu bantu-membantu. Sebagian daripadanya terikat dengan sebagian yang lain. Orang yang mempelajari ilmu terus memperoleh faedah daripadanya, yaitu terlepas dari musuh ilmu, yaitu kebodohan. Karena manusia itu adalah musuh dari kebodohannya. Berfirman Allah Ta'ala, wa idlam yahtadu bihi wa sayaqulu hadza ifkun qadim. Ketika mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka nanti akan berkata, ini adalah kepalsuan yang lama. Surat Al-Anqaf ayat 11. Berkata seorang penyair, orang yang memperoleh penyakit rasa pahit pada mulutnya, maka akan merasa pahit air pancuran yang lezat cita rasanya. Ilmu pengetahuan dengan segala tingkatannya, ada kalanya menjadi jalan yang membawa seorang manusia kepada Allah Ta'ala atau menolong membawa ke jalan tersebut. Pengetahuan itu mempunyai tingkat-tingkat yang teratur, dekat dan jauhnya dengan maksud. Orang yang menegakkan ilmu pengetahuan itu adalah penjaga-penjaga seperti penjaga rumah, penyantun, dan benteng. Masing-masing mempunyai tingkatan, dan menurut tingkatan itulah ia memperoleh pahala di akhirat apabila tujuannya karena Allah Ta'ala. Tugas keenam, seorang pelajar itu tidak memasuki sesuatu bidang dalam ilmu pengetahuan dengan serentak, tetapi memelihara tertib dan memulainya dengan yang lebih penting. Apabila umur itu biasanya tidak berkesempatan mempelajari segala ilmu pengetahuan, maka yang lebih utama diambil ialah yang lebih baik dari segala pengetahuan itu dan dicukupkan dengan sekedarnya. Lalu dikumpulkan seluruh kekuatan dari pengetahuan tadi untuk menyempurnakan suatu pengetahuan yang termulia dari segala macam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu akhirat. Yang saya maksudkan dengan ilmu akhirat yaitu kedua macamnya, ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Tujuan dari ilmu muamalah ialah ke ilmu mukasyafah, dan tujuan dari ilmu mukasyafah ialah mengenal Allah Ta'ala. Tidaklah saya maksudkan dengan itu akan akidah atau i'tiqad yang dianut orang awam dengan jalan pusaka atau pelajaran, atau cara penyusunan kata-kata dan perdebatan untuk mengokohkan ilmu kalam dari serangan lawan, seperti tujuan ahli ilmu kalam. Tetapi yang saya maksudkan ialah suatu macam keyakinan, yaitu hasil dari nur yang dicurahkan Tuhan
ke dalam hati hambanya, yang sudah mensucikan kebatinannya dari segala kekotoran dengan mujahadah atau berjihad melawan hawa nafsu. Sehingga apabila dia ke tingkat keimanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang kalau ditimbang dengan keimanan penduduk alam seluruhnya, maka lebih beratlah keimanan Abu Bakar itu, sebagaimana telah diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Maka tidak adalah artinya padaku apa yang diikutkan oleh orang awam dan yang disusun oleh ahli ilmu kalam yang tidak melebihi dari orang awam itu selain dari teknik kata-kata. Dan karenanya lalu dinamakan ilmu kata-kata atau ilmu kalam, suatu pengetahuan yang tidak disanggupi Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain sahabat, di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memperoleh kelebihan dari mereka ini dengan suatu rahasia atau sir yang terpendam di dalam dadanya. Dan heran benar orang-orang yang mendengar perkataan tersebut dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memandang leceh dengan mendakwakan bahwa itu barang batil, bikinan kaum tasawuf, dan tidak dapat dipahami. Maka haruslah Anda berhati-hati menghadapinya. Kalau tidak, nanti Anda kehilangan modal. Dan waspadalah untuk mengetahui rahasia yang terbongkar dari simpanan kaum fuqaha dan ulama kalam. Anda tidak akan mendapat petunjuk untuk itu, selain dengan bersungguh-sungguh mempelajarinya. Pendek kata, ilmu yang termulia dan tujuannya yang paling utama ialah mengenai Allah Ta'ala. Itulah lautan yang dalamnya tidak dapat diduga. Tingkat yang tertinggi untuk itu dari manusia ialah tingkatan para nabi, kemudian para wali, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Menurut riwayat, pernah orang bermimpi melihat dua orang ahli hikmah dalam sebuah masjid. Dalam tangan seorang dari keduanya ada sehelai kertas yang bertuliskan, "Jika Anda telah berbuat baik segala sesuatu, maka janganlah menyangka telah berbuat baik pula tentang sesuatu. Sehingga Anda telah mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui bahwa Dialah yang menyebabkan segala sebab dan menjadikan segala sesuatu." Dan dalam tangan yang seorang lagi bertuliskan, "Sebelum saya mengenal Allah, saya minum dan saya haus. Ketika saya sudah mengenalnya, maka hilanglah kehausan saya tanpa minum." Tugas ke-7, bahwa pelajar tidak mencemplungkan diri ke dalam suatu bidang ilmu pengetahuan sebelum menyempurnakan bidang yang sebelumnya. Karena ilmu pengetahuan itu tersusun dengan tertib, sebagiannya menjadi jalan menuju kebahagiaan yang lain. Mendapat petunjuklah kiranya orang yang dapat memelihara tata tertib dan susunan itu. Berfirman Allah Ta'ala, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati." Artinya, mereka yang kami datangkan kitab kepadanya, dibacanya dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Baqarah ayat 121. Artinya tidak dilampauinya sesuatu bidang sebelum dikuasainya benar-benar, baik dari segi ilmiahnya atau segi amaliyahnya. Dan tujuannya dalam segala ilmu yang ditempuhnya ialah mendaki kepada yang lebih tinggi. Dan sewajarnya lah ia tidak menghukum dengan batil terhadap sesuatu ilmu
karena timbul perselisihan paham di antara pemuka-pemukanya, atau menghukum dengan kesalahan orang atau beberapa orang di antara mereka, atau menghukum dengan harus menantangnya karena berbeda antara perbuatannya dan perkataannya. Anda akan melihat suatu golongan yang tidak mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan akal pikiran dan pemahaman. Disebabkan kata mereka, persoalan itu kalau ada berpangkal, tentulah diketahui oleh pemuka-pemuka persoalan-persoalan itu sendiri. Untuk menyingkap segala keraguan ini, sudah diutarakan dalam kitab Mi'yaril Ilmi. Anda akan melihat segolongan manusia yang berkeyakinan bahwa ilmu kedokteran itu batil. Karena dilihatnya suatu kesalahan dari seorang dokter. Segolongan lagi berkeyakinan bahwa ilmu nujum itu betul, karena kebetulan kejadian itu sesuai dengan yang dinujumkan. Segolongan lagi berkeyakinan bahwa ilmu nujum itu tidak betul, karena kebetulan kejadian itu tidak sesuai dengan yang dinujumkan. Sebenarnya semua itu salah. Tetapi sewajarnya lah sesuatu itu diketahui pada dirinya. Sebab tidaklah tiap-tiap orang itu mengetahui betul seluruh ilmu pengetahuan. Dari itu berkata Ali radhiyallahu anhu, engkau tidaklah mengetahui kebenaran dengan orang-orang, tetapi ketahuilah kebenaran itu, barulah engkau akan mengetahui ahlinya. Tugas ke-8, seorang pelajar itu hendaklah mengenal sebab untuk dapat mengetahui ilmu yang termulia. Yang demikian itu dikehendaki dua perkara. 1. Kemuliaan hasilnya. 2. Kepercayaan dan kekuatan dalilnya. Hal itu seumpama ilmu agama dan ilmu kedokteran. Hasil dari yang satu itu kehidupan abadi, dan dari yang lain itu kehidupan duniawi atau hidup fana. Jadi, ilmu agamalah yang termulia. Seumpama ilmu berhitung dan ilmu nujum. Maka ilmu berhitung yang lebih mulia karena kepercayaan dan kekuatan dalil-dalilnya. Dan jika dibandingkan ilmu berhitung dengan ilmu kedokteran, maka ilmu kedokteranlah yang lebih mulia dipandang kepada faedahnya. Dan ilmu berhitunglah yang lebih mulia dipandang kepada dalil-dalilnya. Memperhatikan kepada faedahnya adalah lebih utama. Dari itu, ilmu kedokteranlah menjadi lebih mulia, meskipun bagian terbesar daripadanya didasarkan kepada kira-kiraan. Dengan ini jelaslah bahwa yang termulia itu ilmu mengenai Allah Azza wa Jalla, mengenai malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan ilmu mengenai jalan yang menyampaikan kepada yang demikian. Waspadalah bahwa kegemaran tidaklah ditumpahkan kepada yang lain dari ilmu-ilmu tadi, dan bersungguh-sungguhlah mempelajarinya. Tugas ke-9, bahwa tujuan pelajar sekarang ialah menghiasi kebatinannya dan mencantikkannya dengan sifat keutamaan. Dan nanti ialah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mendaki untuk mendekati alam yang tinggi dari para malaikat dan orang-orang muqarrabin atau orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidaklah dimaksudkan dengan menuntut ilmu pengetahuan itu untuk menjadi kepala, untuk memperoleh harta dan kemegahan, untuk melawan orang-orang bodoh, dan untuk membanggakan diri dengan teman-teman.
Apabila yang tersebut di atas maksudnya, maka tidak ragu lagi bahwa pelajar itu telah mendekati tujuannya, yaitu ilmu akhirat. Dalam pada itu, tidak layaklah memandang dengan pandangan kehinaan kepada ilmu pengetahuan yang lain, seperti ilmu fatwa, ilmu nahwu, dan bahasa, yang ada hubungannya dengan kitab suci dan sunnah Nabi, dan sebagainya, yang telah kami uraikan pada mukadimah, dan pelengkap dari bermacam-macam ilmu pengetahuan yang termasuk dalam bagian fardu kifayah. Janganlah Anda berpikir tentang kesangatan pujian kami akan ilmu akhirat, bahwa kami melecehkan ilmu-ilmu yang lain. Tidak. Orang-orang yang bertanggung jawab dalam lapangan ilmu pengetahuan, samalah halnya dengan orang-orang yang bertanggung jawab di benteng-benteng pertahanan, dan orang-orang yang ditugaskan di situ, dan orang-orang yang berjuang berjihad fisabilillah. Di antara mereka itu ada yang bertempur, ada yang bertahan, ada yang menyediakan minuman, ada yang menjaga kendaraan, dan ada yang mengurus orang-orang yang memerlukan perawatan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak mendapatkan pahala, kalau tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk menganut, bukan untuk mengaut harta rampasan. Maka demikian pula para alim ulama. Berfirman Allah Ta'ala, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, ditinggikan Allah mereka yang beriman di antara kamu dan mereka yang diberi ilmu dengan beberapa tingkat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan berfirman Allah Ta'ala, Hum darajatun indallah. Artinya, mereka memperoleh beberapa tingkat pada Allah. Surat Ali Imran ayat 163. Kelebihan itu relatif. Pandangan kita lebih rendah kepada penukar-penukar uang, atau penukar uang antara uang satu dengan uang negara lain, bila dibandingkan dengan pandangan kita kepada raja-raja. Tidaklah menunjukkan kepada hinanya penukar-penukar uang itu, bila dibandingkan dengan tukang-tukang sapu. Maka janganlah disangka bahwa apa yang diturunkan dari kedudukannya yang tinggi berarti sudah kehilangan pangkat. Tidak. Sebab pangkat yang tertinggi ialah bagi para nabi, kemudian bagi para wali, kemudian bagi para ulama yang mendalam ilmunya, kemudian bagi orang yang soleh, dengan berlebih berkurangnya derajat mereka itu. Pendek kata, barang siapa berbuat amal seberat biji sawi dari kebajikan, maka akan dilihatnya. Berbuat amal seberat biji sawi dari kejahatan, maka akan dilihatnya. Barang siapa bertujuan kepada Allah dengan ilmu pengetahuan apapun juga, niscaya bergunalah baginya, dan sudah pasti akan meninggikan derajatnya.